program satelit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, terima kasih tak henti-hentinya kasih setiamu yang besar, yang luar biasa Kau nyatakan kepada kami. Dan pada saat ini kami buka hati kami untuk terus membaca firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, agar firman Tuhan ini menolong kami, menguatkan kami, agar tetap berjalan di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini judul satelit kita, Derita Berbuah Suka. Firman Tuhan saya akan membaca dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 38 sampai ayat yang ke-40. Bunyinya demikian. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Kisah perjalanan Yusuf dimulai dengan penderitaan. Tetapi kita membaca di sini bagaimana Yusuf akhirnya diangkat oleh Fir'aun menjadi orang kepercayaannya. Bahkan hanya berbeda dengan tahta saja. Kursi kerajaan tidak diberikan kepada Yusuf. Penderitaan yang dijalani oleh Yusuf sejak masa mudanya, masa remaja bahkan, ketika dia berusia 17 tahun. Dan ketika dia umur 30 tahun, akhirnya dia boleh menjadi seorang raja muda di Mesir. Perjalanan 13 tahun, melewati masa-masa sulit. Dijual kepada orang Ismail, kemudian dijual ke rumah Potifar dan menjadi budak di rumah Potifar. Difitnah oleh istri Potifar dan akhirnya masuk penjara. Dan dari dalam penjara akhirnya Yusuf menjadi seorang raja muda di Mesir. Perjalanan yang panjang dengan penderitaan dan kesulitan yang dihadapinya menjadikan kita belajar bagaimana kita bisa berjalan dalam penderitaan dan tetap bersandar kepada Tuhan dan menghasilkan sukacita. Kita melihat di sini belajar dari Yusuf. Yang pertama kita melihat bahwa Yusuf selalu meninggikan Tuhan. Kalau kita membaca ayat yang ke-16 ketika Yusuf dipanggil menghadap Fir'aun untuk menafsirkan mimpi Fir'aun, dia hanya menjawab, bukan sekali-kali aku ya Raja, melainkan Allah lah yang akan memberitahu. Ini menunjukkan bahwa dia selalu meninggikan Tuhan. Demikian juga ketika di rumah Potifar. Dan ketika dia berada di dalam penjara, Potifar mempercayakan seisi rumahnya kepadanya. Dan kepala penjara juga mempercayakan seluruh tahanan kepada Yusuf. Artinya dia selalu meninggikan Tuhan dan Tuhan memelihara hidupnya. Yang kedua, kita melihat di dalam ayat yang ke-38 dalam bacaan kita bahwa Yusuf penuh dengan roh Allah. Fir'aun mengakui bahwa Yusuf dipenuhi oleh roh Allah. Ini penting bagi kita, agar kita selalu dipenuhi oleh roh Allah, agar segala penderitaan kita tidak menjadi beban bagi kita, tetapi membawa sukacita dan berkat bagi hidup kita. Tetaplah penuh dengan roh, dipimpin oleh roh, dikuasai oleh roh, sehingga hidupmu penuh dengan suka, sekalipun engkau dalam kesulitan. Dan yang ketiga, Yusuf percaya akan rencana Allah. Kita tahu dia mendapatkan mimpi dari Tuhan, dia menceritakan kepada saudara-saudaranya, kepada ayahnya juga.
Dan akhirnya mimpi itu membuat saudara-saudaranya membencinya. Tetapi kita melihat di dalam bagian akhir hidupnya, ketika ayahnya Yakub sudah meninggal, saudara-saudaranya datang kepada Yusuf minta maaf, minta ampun, dan Yusuf berkata, kamu memang mereka-rekakannya dengan maksud yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakannya dengan maksud memelihara suatu bangsa yang besar. Disinilah kita melihat bahwa setiap peristiwa di dalam hidupnya adalah bagian dari rencana Allah. Rencana yang mungkin tak pernah terpikirkan olehnya bahwa dia menjadi seorang raja muda di Mesir. Tetapi karena dia yakin akan panggilan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia bisa berkata kepada saudara-saudaranya, ini adalah rencana Allah bagi kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sekalipun kita menghadapi kesulitan, penderitaan, percayalah bahwa kita akan memperoleh sukacita. Oleh karena apa? Kita hidup dalam rencana Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.